Saat kita ingin menggapai cita-cita atau keinginan kita, ada saja orang-orang yang skeptis terhadap langkah yang akan kita ambil. Namun mereka yang sangsi dan ragu terhadap kemampuan kita sebenarnya adalah orang-orang yang paling peduli pada kita. Loh, kok bisa? Ini dia penjelasannya. Ini sering sekali terjadi pada saat kita berkabar kepada saudara, keluarga, maupun teman-teman tentang langkah besar yang akan kita ambil untuk menggapai keinginan kita. Misalnya Anda berkabar pada teman-teman Anda di kelas bahwa Anda ingin masuk PTN ternama, ingin memulai karir di YouTube, atau misalnya Anda ingin mencoba investasi emas. Namun bukannya doa dan support yang Anda terima, justru mereka menunjukkan sikap skeptis dan boleh jadi membuat mental Anda down. Alah, zaman sekarang jadi YouTuber udah telat. Channel baru tuh muncul hampir setiap hari loh. Udahlah sob, ngabis-ngabisin waktu lo aja. Hati-hati banyak penipuan. Daripada langsung main di emas, mending belajar bisnis yang kecil-kecil aja dulu. Gue udah pernah ketipu soalnya main begituan, dan lain sebagainya. Di saat yang sama, justru support dan motivasi itu datang dari orang-orang yang jauh dari kita. Bisa teman-teman sekolah dasar kita dulu, bisa juga komunitas tertentu, atau dari teman dunia maya saat kita update status. Misalnya kita diajak seseorang untuk berbisnis, lalu kita tertarik dan orang yang baru kita kenal itu berkata, "Bismillah, dijalanin aja dulu. Kalau gak pernah nyoba, kita gak bakal pernah tahu. Peluang ini jarang-jarang soalnya." Memang terasa aneh saat orang-orang terdekat kita bersikap skeptis alih-alih memberi support. Lebih aneh lagi saat orang yang bahkan baru kita kenal lah yang mendorong kita untuk terus maju. Namun beginilah kenyataannya, seolah ini bukan lagi sebuah keanehan. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Kita harus memandang fenomena skeptis ini dari sudut yang berbeda. Bahwa orang terdekat kita bersikap skeptis bukan karena mereka benci atau meremehkan kita. Mereka itu justru takut dan khawatir jika nanti kita tiba-tiba gagal di tengah jalan. Mereka tidak mau kita kena tipu, mereka tidak mau kita sedih dan menderita. Maka saat kita memberi kabar tentang rencana kita, mereka langsung skeptis. Bukan untuk membuat kita down, tapi agar kita mempertimbangkan sekali lagi langkah yang akan kita ambil, dan supaya kita lebih berhati-hati saat menjalankannya nanti. Sementara itu, mereka yang mendukung kita dari jauh, mereka yang baru kita kenal, dan mereka yang mengajak kita berbisnis, ketahuilah bahwa mereka tidak peduli dengan nasib kita nanti. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana bisnisnya berjalan dan memastikan Anda bisa ikut di dalamnya. Maka jangan heran saat kita gagal, saat kita terpuruk, dan saat kita bangkrut, mereka yang dulu skeptis terhadap kita menjadi orang pertama yang menghibur kita, menjadi orang yang paling peduli dan paling sering mendorong kita untuk bangkit. Sementara mereka yang dulunya paling getol mengajak kita untuk melangkah, mereka yang paling loyal dengan kita meski baru saja saling kenal, saat kita jatuh, mereka tidak lagi peduli terhadap kita. Mereka menjadi yang pertama meninggalkan kita karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Beginilah kadangkala kehidupan ini bergulir. Keluarga dan sahabat memang sering meragukan kita di awal, tapi ketika Anda sudah mulai melangkah, mereka menjadi sosok yang paling peduli dan paling setia mendukung kita apapun nasib kita nanti. Sedangkan orang-orang yang jauh dari kita, atau bahkan mereka yang tidak kita kenal, walaupun mereka sangat berpihak dan mensupport kita di awal, tidak ada jaminan mereka akan terus setia, karena mereka bukan orang yang dekat dan peduli dengan kita. Boleh jadi nantinya mereka menjadi orang pertama yang menghilang saat kita dirundung masalah ataupun saat kita terpuruk. Pesan dari saya, tidak semua sikap skeptis itu bermakna buruk. Kita harus bisa memilah manakah skeptis yang bermaksud meragukan atau sangsi, dan mana skeptis yang bermaksud peduli. See you soon.